Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Malam hari ini kita insyaallah menghafal satu hadis yang singkat dan juga mungkin sering didengar atau minimal pernah mendengar. Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Nanti dalam riwayat yang lain biwajhin taliq. Kita baca dulu hadis ini sambil nunggu yang lain nulis. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Kita baca lagi sambil saya artikan. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah engkau menyepelekan kebaikan sedikit pun. Walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Meskipun hanya bertemu saudaramu dengan wajah berseri. Nah, jadi Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, jangan menyepelekan kebaikan sedikit pun, meskipun kebaikan itu hanya minimal ketika bertemu dengan saudaranya, maka dia memasang wajah yang berseri meskipun masalahnya sedang banyak. Paham ya? Meskipun kalian kehabisan uang jajan, tapi ketemu saudaranya ya wis senyum seolah-olah kemudian tidak ada apa-apa. Nah, itu termasuk kebaikan. Nah, kita akan membahas beberapa poin tentang hadis ini. Ya, hadis yang masyhur. Hadis-hadis singkat seperti ini kalian hafalkan. Ya, sehingga ya selain untuk pegangan kita dalam kehidupan sehari-hari, ya nanti bisa untuk kalian kultum atau apa kan gitu. Poin yang pertama, di sini Nabi mengatakan jangan pernah menyepelekan al-ma'ruf. Ma'ruf sering diterjemahkan sebagai kebaikan. Nah, apa itu ma'ruf? Ma'urifa bisyar'i annahu minal khair. Ma'ruf adalah apa yang dikenal di dalam syariat sebagai satu kebaikan. Jadi ukuran sesuatu itu baik atau tidak, ukurannya bukan perasaan, tapi ukurannya adalah syariat. Dalam hal ini tentu syariat Islam.
Ketika syariat mengatakan sesuatu itu baik, maka pasti ma'ruf. Kalau syariat mengatakan sesuatu itu tidak baik, meskipun orang menyangka itu baik, maka pasti itu bukan kebaikan. Paham ya? Jadi ukuran sesuatu itu baik atau tidak adalah syariat, bukan ucapan manusia. Ketika Allah dan Rasulnya mengatakan ini baik, maka pasti itu baik. Nah, itu yang pertama. Poin yang kedua, Nabi di situ sampai menggunakan kalimat huruf taukid untuk menguatkan. La tahkironna. Nun yang ditasdid di belakang itu untuk taukid, artinya menguatkan. Janganlah kalian benar-benar menyepelekan. Sungguh jangan kalian sepelekan. Nah, gitu. Jadi ini wasiat dari Nabi agar jangan sampai orang beriman itu menyepelekan kebaikan meskipun dia kelihatannya sepele. Ittaqun nar walau bisyakki tamrah. Takutlah pada neraka meskipun hanya dengan sedekah separuh kurma, ya kan? Itu kebaikan. Separuh kurma kelihatannya sepele, tapi Nabi mengatakan meskipun cuma sedekah separuh kurma, lakukan itu kalau memang itu bisa menjauhkan kita dari neraka. Itu poin kedua ya. Jangan pernah menyepelekan kebaikan sedikit apapun, sekecil apapun. Poin ketiga, al-amalul yasir minal ma'ruf qad yakunu kabiran indallah. Perkara yang kelihatannya kecil, perkara yang kelihatannya sepele, tetapi ternyata di sisi Allah itu termasuk perkara yang besar. Tergantung keadaan, tergantung pelakunya. Sehingga salah seorang ulama, Abdullah ibnul Mubarak, itu pernah mengatakan, ikuti saya, rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyyah. Bisa nulisnya? Rubba amalin rubba amalin saghirin. Hafalkan itu. Rubba amalin saghirin. Rubba apa artinya rubba? Rubba termasuk huruf jar. Ya, apa arti rubba? Permugas? Rubba apa artinya? Banyak sekali. Rubba itu artinya banyak sekali. Rubba amalin saghirin. Berarti apa? Banyak sekali amal yang kecil. Tu'azzimuhun niyyatu. Azzama yu'azzimu, azim apa artinya? Agung atau besar. Rubba amalin saghirin, banyak sekali amalan-amalan kecil. Tu'azzimuhun niyyatu, tapi kemudian menjadi besar karena niat. Saya ulang. Banyak sekali amalan-amalan kecil, dia menjadi besar karena niat. Sebaliknya, warubba amalin kabirin, banyak sekali amalan-amalan yang kelihatannya besar, tusaghiruhun niyyah, tapi menjadi kecil karena niat. Nah, jadi amalan yang kelihatannya sepele di dalam pandangan manusia, bisa jadi menurut Allah itu amalan yang besar. Atau sebaliknya, amalan yang membuat manusia takjub, wah ini besar sekali pahalanya,
Tetapi ternyata di sisi Allah amalan itu terhitung kecil. Masih ingat ada kisah bagaimana seorang wanita nakal. Tapi kemudian dia bertaubat tentunya. Lalu kemudian wanita itu melihat ada anjing yang kehausan. Wanita itu kemudian turun ke sumur mengambilkan air dengan sepatunya, kemudian memberi minum anjing. Memberi minum anjing dalam pandangan kita manusia kelihatannya amalan luar biasa atau biasa saja? Biasa saja, ya kan? Tetapi ketika amalan yang kelihatannya sepele itu dibarengi dengan niat yang ikhlas karena Allah, ternyata di sisi Allah itu menjadi amalan yang besar. Sehingga wanita tersebut dengan amal itu tentu dia juga bertaubat. Kemudian Allah ridho dengan amal itu, lalu Allah mengampuni dosa-dosanya. Allah kemudian memasukkan dia ke surga. Tapi sebaliknya, warubba amalin kabir, banyak sekali amalan yang kelihatannya besar pahalanya. Tusawwiruhun niyah, tapi gara-gara salah niat, ternyata di sisi Allah amalan yang harusnya besar itu menjadi kecil. Apa contohnya? Nah, contohnya saya bacakan satu riwayat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna awalan nasi yuqda alaihi yaumal qiyamah. Sesungguhnya manusia yang pertama kali dihukumi di hari kiamat, Rajulun istashhada, laki-laki yang mati syahid. Laki-laki mati syahid di medan tempur. Orang yang mati syahid pahalanya besar tidak? Besar. Jihad itu adalah puncak dzirwatus sanam. Puncak segala urusan adalah jihad. Maka orang yang mati syahid pahalanya sangat besar. Fa'utiya bihi fa'arafahu ni'matahu fa'arafaha. Faqal fama amilta fiha. Qala qataltu fika hatta istashhadtu. Qal. Ketika laki-laki itu ditanya, kamu dulu sudah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mengakui itu, terus ditanya, apa yang sudah kamu lakukan dengan nikmat itu? Lalu dia menjawab dengan pedenya, qataltu fika. Aku dulu berjuang di jalanmu. Ya Allah, aku berjihad untuk membelamu. Hatta istashhadtu, sehingga saya itu mati syahid. Wah, dia sudah pede. Ya Allah, saya itu dulu pejuang, bahkan saya sampai mati syahid. Apa jawab Allah? Qala kadzabta, kamu bohong. Walakinnaka qatalta li'an yuqal jari'un. Kamu itu dulu ketika berjuang, ketika berjihad, kamu hanya pengen dikenal, disebut sebagai seorang pemberani. Kamu dulu ketika berjuang itu, berjihad, saya tahu niatmu itu agar kamu pengen dikenal oleh orang-orang sebagai wah, pemberani. Abdul luar biasa. Gak ada singa apa? Singa apa, Dul? Gak ada kan? Orang yang kemudian pemberaninya seperti Dava masuk ke barisan musuh seperti singa yang kelaparan. Saya. Kan? Bukan singa yang sakit-sakitan. Wah, Dava luar biasa, dibuat gambarnya dielu-elukan. Wah, itu semuanya histeris mendengar. Tapi kemudian Allah mengatakan, kamu bohong. Dulu ketika kamu berjuang itu, kamu berjihad itu,
kamu hanya pengen disebut-sebut sebagai seorang pemberani. Padahal tadi jihad harusnya amal-amalan yang besar pahalanya. Tapi gara-gara niat tusaghiruhun niatnya keliru, niatnya salah, amalan besar itu menjadi kecil di sisi Allah. Maka jangan salah niat. Nah, terus summa amara bihi fasahiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Maka kemudian malaikat diperintahkan, dia diseret di atas wajahnya, kemudian dicampakkan ke dalam neraka. Jadi sudah pede mati syahid, ternyata gara-gara salah niat diseret ke neraka. Wa rajulun ta'allamal ilma wa 'allamah. Yang kedua, didatangkan orang kedua. Seseorang yang belajar ilmu. Tidak cuma belajar, kemudian dia mengajarkan ilmu yang sudah dia pelajari. Wa qara'al Qur'an. Wah, dia baca Quran. Hidup waktunya habis hanya untuk membaca Quran, ngafal Quran, murojaah Quran. Kan? Maul banget ini. Ya ul. Ya kan? Habis waktunya untuk belajar, habis waktunya untuk mengajar, habis waktunya untuk membaca Quran. Baca di sini tidak cuma baca, tentu ngapal berlelah-lelah dengan Quran. Ya kan? Pahalanya besar enggak? Besar sekali. Wong baca Quran satu huruf saja berapa? 10. Maul hari ini baca berapa huruf? Enggak terhitung. Apalagi enggak terhitung, friend. Kan 10 kali tidak terhitung. Berapa pahalanya ul hari ini ul? Dari baca Quran tok. Besar enggak ul? Besar, yakin. Besar itu kan? Oh, luar biasa ini. Waktunya habis untuk belajar, untuk ngajar, untuk berlama-lama dengan Quran. Bagus. Fa'utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Lalu dia didatangkan. Kemudian diperlihatkan kepadanya nikmat-nikmat, kemudian dia mengakui itu. Faqal, "Fama 'amilta fiha?" Apa yang sudah kamu lakukan? Qala, "Ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu." Aku itu, ya Allah, aku dulu itu umurnya habis untuk belajar. Setelah belajar kemudian saya ngajar. Wa qara'tu fikal Qur'an. Ya Allah, aku membaca Quran karenamu. Ya Allah, aku membaca Quran karena mengharap pahalamu. Tapi dijawab oleh Allah, qala kadzabta. Bohong. Bohong. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqal innaka alimun. Kamu itu dulu ketika belajar, niatmu bukan benar-benar ikhlas mencari ilmu, tapi niatmu hanya agar kamu dikenal sebagai orang yang alim. Semuanya didebat sama dia agar apa? Dia yang nampak lebih hebat. Kan? Semua orang diajak debat sama dia. Semua orang kemudian dia jatuhkan. Dia ingin menampakkan keilmuannya. Kan? Agar orang-orang tahu siapa yang paling alim di sini. Maka Allah mengatakan kamu bohong. Dulu ketika kamu belajar, kamu itu sebenarnya niatmu hanya pengen disebut-sebut sebagai orang alim. Wa qara'tal Qur'an liyuqal huwa qari'. Kamu dulu pas baca Quran, kamu kan niatnya cuma pengen disebut-sebut qari', ahli baca Quran. Agung ya? Mana Agung? Faza? Oh Faza. Bukan Agung. Gas. Sini Gas, kamu Gas. Maju situ. Jangan di belakang sana. Maju sini. Ayo yang di belakang sana semuanya maju sini.
Nah, saya ulang. Bohong, kamu dulu ketika baca Quran, kamu pengen dikenal sebagai qori, orang yang ahli baca Quran. Dan dulu kamu sudah dikenal sebagai itu. Fasuhiba ala wajhi ata ulqiya finnar. Sama. Amara bihi fasuhiba ala wajhi. Kemudian diperintahkan malaikat seret. Seret wajahnya itu sampai kemudian dicampakkan ke neraka. Maka hati-hati ya. Hati-hati. Menghafal Quran itu amalan utama, amalan yang luar biasa. Tapi begitu salah niat, maka amalan yang harusnya luar biasa itu justru yang akan pertama kali nyeret kita ke neraka. Belajar. Oh iya. Wong ayat yang pertama turun saja Iqra. Iqra artinya baca. Tapi salah niat dalam belajar bisa jadi itu nanti yang akan pertama kali menyebabkan kita diseret oleh malaikat dengan wajah kita ke neraka. Maka berkali-kali diingatkan jangan sampai keliru niat, ya. Hafal, silahkan menghafal, silahkan karena Allah, bukan karena yang lain. Ya, mungkin sebentar lagi akan ada yang ikut Kerinci Cerdas, silahkan ikut karena itu fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Tapi jangan sampai kemudian ngafal Quran bertahun-tahun hanya diniatkan untuk dapat yang seperti itu tok. Nah, rugi. Paham ya? Perbaiki niat ya. Nah, mudah-mudahan kalau kita memperbaiki niat kita, nanti muncul semangat untuk belajar, muncul semangat untuk ngafal, tapi dengan suatu yang berbeda. Kalau dulu mungkin semangatnya semangat ngafal, semangat belajar hanya mengejar materi-materi keduniaan, maka kalau kita membaca hadis ini harusnya kita takut. Seharusnya ketika kita ngafal, kita belajar, semuanya karena kita ingin mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lainnya. Paham ya? Jadi enggak ada yang sia-sia. Selama kita meniatkan itu betul-betul karena Allah, enggak ada yang sia-sia dengan kelelahan kita. Kelelahan kalian. Kalian lelah ngafal, kalian lelah murojaah enggak? Kalian lelah murojaah, lelah ngafal, jangan sampai kelelahan itu kemudian ternyata di sisi Allah hanya kesia-siaan. Perbaiki yang belum ikhlas sampai sekarang kelas 1, yang baru masuk masih ada yang belum ikhlas belajar di pondok, ikhlaskan dari sekarang. Daripada tadi sudah capek-capek belajar tapi niatnya enggak karena Allah, kemudian nanti di akhirat malah tidak dapat apa-apa. Rugi. Ya. Qal kemudian wa rajulun wasa'allahu alaihi wa a'tahu min asnafil mal kullih. Yang ketiga, ada orang yang Allah lapangkan dunianya, Allah berikan dia berbagai macam jenis harta. Fautiya bi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Sama. Kemudian ditampakkan kepada dia nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan dan dia mengakui itu. Qal fama amilta fiha. Apa yang sudah kamu lakukan dengannya? Qal ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, tidak ada sesuatu pun yang engkau cintai kecuali di situ kemudian aku berinfak. Ya Allah, tidak ada kebaikan yang engkau cintai, tidak ada kesempatan untuk berbuat baik di situ yang engkau cintai kecuali pasti aku infak di situ. Dijawab oleh Allah, qal kadzabta, kamu bohong. Walakinnaka fa'alta liyuqalu huwa jawad. Kamu dulu ketika berinfak itu hanya pengen dikenal sebagai jawad, orang yang dermawan. Wah, dia dermawan. Faqad qil, dan orang-orang sudah mengatakan itu. Orang-orang tahu kamu adalah seorang yang
dermawan. Kemudian sama nasibnya, dia diseret ke neraka. Ini contoh bagaimana perbuatan yang harusnya pahalanya sangat besar, tapi gara-gara niatnya salah maka menjadi kecil, bahkan sama sekali tidak bermanfaat di sisi Allah. Sehingga tadi apa? Abdullah ibnul Mubarak mengatakan apa? Rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyyah. Itu kan gampang dihafal ya. Jadi ucapan-ucapan seperti itu hafalkan. Rubba amalin saghirin, betapa banyak amalan yang kelihatannya kecil, kelihatannya sepele, tu'azzimuhun niyyah, tapi karena niatnya benar, maka kemudian amalan kecil itu menjadi besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Wa rubba amalin kabirin, betapa banyak amalan yang seharusnya besar pahalanya, tusaghiruhun niyyah, tapi karena salah niat maka amalan itu menjadi kecil, bahkan tidak berarti apa-apa. Ya kan? Quran mengibaratkan itu kan, infak, orang berinfak kemudian diungkit-ungkit, itu kan? Itu di sisi Allah tidak ada apa-apanya, seperti apa? Debu yang ada di batu yang halus kemudian kena hujan maka tidak ada sedikit pun yang tersisa. Maka infakkan, lupakan. Jangan infakkan kemudian kita mengharap apa balasannya. Enggak. Lupakan. Seperti kalian ke belakang itu, ke WC. Kalian buang di WC, enggak diingat-ingat lagi kan? Langsung dilupakan. Udah, apa yang sudah kita lakukan, kebaikan yang sudah kita lakukan, sudah selesai. Orang mau berterima kasih, orang mau membalas, itu tidak penting. Gimana? Innama nut'imukum. Ayo lanjutkan. Innama nut'imukum. Juz berapa itu? 29. Kan sudah banyak yang bisa juz 29. Ayo. Surat apa? Al-Insan. Innama nut'imukum. Lanjutkan, liwajhillahi, pegang ayat itu. Innama nut'imukum, kami memberi makan orang, memberikan kalian. Liwajhillah, karena mengharap ridha Allah, wajah Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum, kami tidak menginginkan dari kalian apa? Yang pertama, la nuridu minkum jazaan, kami enggak mengharapkan balasan. Kita berbuat baik mengharapkan nanti dibalas. Kalau mereka balas, alhamdulillah. Tidak pun memang tidak diharap-harapkan. Yang kedua, wala syukuro, tidak perlu dimatur nuwuni, diterima kasihi. Jadi ketika kita berbuat baik, la nuridu minkum jazaan wala syukuro, kami tidak mengharapkan balasan dari kamu, kami tidak mengharapkan ucapan terima kasih dari kamu. Yang kita harapkan jazaannya nanti dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Orang kalau tidak memegang prinsip ini, yakin dia akan putus di tengah jalan, dia akan berhenti melakukan kebaikan di tengah jalan. Orang membantu orang lain niatnya agar nanti bisa dibalas kebaikannya itu, ternyata kemudian tidak seperti yang diharapkan, kemudian dia berhenti. Saya nggak mau lagi bantu orang lain. Wong dulu dia saya bantu ketika kesulitan, pas saya kesulitan kok dia malah tidak bantu. Udah pasti dia mutung, pasti dia berhenti. Wala syukuro, sudah dibantu nggak terima kasih sama sekali, gitu. Wes nggak usah dibantu, wong nggak ngerti matur nuwun. Pasti kita akan kecewa, kemudian akan berhenti. Maka kembalikan ke ayat itu. Kalau kita masih mengharapkan balasan dari orang yang kita bantu,
dari orang yang kita berbuat baik kepadanya, kelirunya bukan di dia, tapi kelirunya di kita. Pantas kemudian kita kecewa. Karena tadi ayatnya mengatakan la nuridu minkum jazaan wala syukura. Jadi kalau ngingat ayat itu, kita habis bantu orang, kemudian yang dibantu malah mengecewakan kita, enggak masalah, ya. Itu hafalkan surat apa Bi? Al-Insan, hafal. Wes. Itu ya. Jadi itu hadis yang kita baca dan juga ucapan para ulama. Untuk nutup, yuk kita baca hadisnya sekali lagi. La tahkironna minal ma'rufi syai'an walau antal akhaka biwajhin talqin. Artinya, janganlah mempelekan kebaikan sedikit pun, meskipun hanya bertemu saudaramu dengan wajah yang berseri, ya. Besok nggak ada yang memasang wajah tampang memelas, ya. Meskipun uang saku habis berseri-seri, ya. Kayak Dava lah. Berseri-seri, ya, senyum terus, ya, tabassumuka. Nanti di hadis yang lain kan tabassumuka ala wajhi akhaka sadaqah. Nah, seperti itu ya. Wallahu alam bisawab. Itu kalian hafalkan, ya, dan yang lebih penting tadi itu bisa menjadi pegangan untuk kita menjalani kehidupan ini. Wallahu alam bisawab. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.